Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihsan Maulana dengan nomor induk mahasiswa 21011007. Saya berasal dari Prodi Manajemen Kelas A, Institut Manajemen Guyata Indonesia. Dibuatnya video ini adalah tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Environment dengan dosen pengampu Bapak Ce Gunawan, SEMM. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang economic growth atau pertumbuhan ekonomi dengan beberapa pembahasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua yaitu pertumbuhan aktual, yang ketiga yaitu pertumbuhan output, yang keempat yaitu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, yang kelima yaitu strategi pertumbuhan ekonomi, yang keenam yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produktivitas, yang ketujuh yaitu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, dan yang kedelapan yaitu faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Oke baik, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, economic growth atau pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat ekonomi yang terjadi di suatu negara dan didasarkan pada pertumbuhan penduduk. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, output yang dihasilkan oleh suatu negara juga meningkat. Dan pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai tambahan produksi yang diukur dengan menggunakan produk domestik bruto atau PDB. Selanjutnya yaitu pertumbuhan aktual. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dipertahankan perusahaan. Umumnya, pertumbuhan berkelanjutan adalah pertumbuhan yang terjadi tanpa harus membiayai pertumbuhan dengan tambahan ekuitas atau hutang. Selanjutnya yaitu pertumbuhan output. Perekonomian yang mengalami pertumbuhan tidak mendatar pada level tertentu dari waktu ke waktu, tetapi mengalami tren naik turun dalam kinerja jangka pendek. Ukuran utama kinerja ekonomi adalah output agregat, jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama periode tertentu. Periode penurunan output agregat disebut resesi. Berikut ciri-ciri pertumbuhan ekonomi diantaranya yang pertama yaitu peningkatan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi modern dapat dipandang sebagai peningkatan output per kapita, terutama karena peningkatan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Yang kedua yaitu urbanisasi. Pertumbuhan ekonomi modern juga ditandai dengan semakin banyaknya penduduk di negara maju yang berpindah dari desa ke kota. Ini disebut urbanisasi. Yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Pertumbuhan ekonomi modern yang ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara maju sejak akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 ditandai dengan pertumbuhan output per kapita yang cepat dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang keempat yaitu arus barang, modal, dan manusia internasional. Pergerakan barang, modal, dan orang antar negara meningkatkan dari kuartal kedua abad ke-19 hingga Perang Dunia I. Tetapi mulai berbalik selama Perang Dunia I dan berkelanjut hingga akhir Perang Dunia II. Namun, sejak awal 1950-an, arus barang, modal, dan negara telah meningkat. Yang kelima yaitu ekspansi negara maju. Pertumbuhan di negara maju sebagian besar tidak sama. Pertumbuhan ekonomi modern dimulai lebih awal di beberapa negara daripada di negara lain. Dan yang keenam yaitu laju perubahan struktural yang tinggi. Perubahan struktural pertumbuhan ekonomi modern mencakup transisi dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan skala unit produksi, serta transisi ilegal dari pemilik tunggal ke perusahaan dan perubahan dalam status kepegawaian karyawan. Materi selanjutnya tentang strategi pertumbuhan ekonomi. Strategi pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu strategi impor dan ekspor. Strategi substitusi impor terutama dilakukan oleh industri konstruksi yang semula memproduksi barang-barang impor. Pilihan kebijakan lainnya adalah strategi industrialisasi melalui promosi ekspor. Kebijakan ini menekankan industrialisasi pada sektor manufaktur dalam negeri atau industri yang memiliki keunggulan komparatif sehingga mampu memproduksi dengan biaya rendah dan bersaing dengan menjual di pasar internasional. Yang kedua yaitu disertifikasi. Usaha memperoleh disertifikasi bagi negara-negara pengekspor utama minyak serta gas bumi utama merupakan upaya untuk mempertahankan atau menstabilkan perolehan devisanya. Yang ketiga yaitu industrialisasi versus pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian bersifat menggunakan teknologi padat, tenaga kerja, dan secara relatif menggunakan sedikit kapital. Meskipun dalam investasi pada pembuatan jalan,
saluran dan fasilitas pengairan, dan pengembangan teknologinya, peningkatan produktivitas di sektor pertanian memungkinkan perekonomian menggunakan lebih sedikit pekerja untuk menghasilkan jumlah makanan yang sama. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja dapat dialihkan ke industri tanpa mengurangi produksi di sektor pertanian. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Di antaranya yaitu faktor sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bergantung pada sumber daya alam untuk proses pembangunannya. Akan tetapi, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi kecuali jika didukung oleh kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua yaitu faktor sumber daya manusia. Seperti halnya proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Kecepatan proses pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia yang akan dikembangkan memiliki keahlian yang cukup untuk melaksanakan proses pembangunannya. Yang ketiga yaitu faktor budaya. Faktor budaya mempunyai pengaruh tersendiri terhadap pembangunan ekonomi. Faktor ini dapat berperan sebagai generator atau penggerak proses pembangunan, tetapi juga dapat menjadikan penghambat pembangunan. Budaya yang mendorong pembangunan antara lain sikap kerja keras dan cerdas, kejujuran, keuletan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan percepatan proses pembangunan. Perubahan cara kerja yang semula menggunakan tangan manusia menggantikan mesin-mesin canggih, mempengaruhi efisiensi, kualitas, dan kuantitas pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Di antaranya yaitu korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi negara, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Yang kedua yaitu laju inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak. Yang keempat yaitu situasi keamanan yang tidak kondusif. Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produktivitas. Pertambahan penduduk berarti bertambahnya tenaga kerja serta berlakunya hukum bertambahan hasil yang berkurang mengakibatkan kenaikan output semakin kecil. Penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Di sisi lain, peningkatan kuantitas barang modal, perkembangan teknologi, dan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja cenderung meniadakan efek hukum hasil yang semakin berkurang. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan saat ini yaitu pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat ekonomi yang terjadi di suatu negara dan didasarkan pada pertumbuhan penduduk. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, output yang dihasilkan oleh suatu negara juga meningkat. Jika laju pertumbuhan output lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap orang, sehingga secara rata-rata rakyat menjadi lebih sejahtera. Upaya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu penyusunan strategi pertumbuhan ekonomi, diantaranya yaitu strategi impor dan ekspor, disertifikasi, dan industrialisasi versus pembangunan pertanian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi beberapa faktor penghambat, diantaranya yaitu faktor korupsi, laju inflasi, kenaikan harga dan bahan bakar minyak, dan situasi keamanan yang tidak kondusif. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.